Pemirsa, hari ini 454 penumpang pesawat akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Total ada 40 jadwal penerbangan domestik maupun internasional di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Pemberlakuan protokol ketat dimulai sejak calon penumpang pesawat berbagai tujuan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan hingga pemeriksaan kesehatan. Di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ada 40 jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Jumlah penumpang yang akan diberangkatkan sebanyak 454 penumpang. Sementara jumlah pelanggaran di ruas tol Cikarang Barat terus menurun dari 1021 menjadi 179 pelanggaran hingga tanggal 17 Mei 2020 kemarin. Meski demikian, petugas tetap mengawasi dan memeriksa ketat setiap kendaraan yang melintas. Seperti di kilometer 30, pengendara diminta untuk memperlambat dan membuka kaca jendela kendaraannya. Untuk menghindari dokumen palsu yang dibawa pengendara, polisi juga memanfaatkan teknologi barcode. Ada 3 item yang harus kita pedomani. Pertama, yaitu ada stiker. Stiker itu manakala kita cek, yaitu dari keabsahannya menggunakan barcode. Nah, itu yang dikeluarkan oleh Dirjen Hudar. Kedua, yaitu daftar manifest, daftar penumpang sesuai atau tidak. Yang ketiga yang disampaikan tadi, tataran untuk mendapatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan bebas dari COVID-19, artinya negatif, itu ya minimal kami sudah koordinasi dengan petugas kesehatan, kebetulan juga ada petugas di sini. Dan untuk mengetahui informasi suasana di Bandara Jelang Lebaran, sudah ada Louis Ayu, dan nanti ada informasi di Tol Cikarang, ada Hasbi Allah. Pertama kita ke Louis Ayu. Louis, bagaimana pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya baik, Data dan juga pemirsa, situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak pagi tadi memang nampak mulai didatangi sejumlah calon penumpang. Namun hingga sampai dengan saat ini tidak ada kepadatan yang terjadi. Setiap calon penumpang yang datang tidak dalam jumlah yang banyak, sehingga pada saat pengecekan dokumen berjalan mengedepankan physical distancing. Terkait operasionalan penerbangan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, tempat saya melaporkan saat ini, dari data yang kami himpun, hari ini Terminal 2 melayani 40 penerbangan pesawat dengan total penumpang sebanyak 454 orang yang diberangkatkan baik melalui penerbangan domestik maupun internasional. Paling banyak maskapai yang membawa penumpang diantaranya adalah Lion Air dengan jadwal penerbangan pada pukul 7 pagi tadi yang membawa 117 penumpang menuju Kuala Namu. Kemudian Batik Air yang membawa 92 penumpang dengan jadwal keberangkatan yang sama pada pukul 7 pagi tadi dengan tujuan Makassar. Penerbangan ini hanya boleh diperbolehkan bagi calon penumpang yang memiliki tujuan khusus dan mendesak saja. Seperti di Terminal 2 ini, sebagian besar dan hampir keseluruhan calon penumpang adalah dalam rangka menjalankan tugas-tugas atau untuk melakukan perjalanan dinas, bukan untuk melaksanakan mudik. Data. Baik, terima kasih Louis atas informasinya. Kita menuju Cikarang, ada Hasbi. Hasbi, apakah masih ditemukan kendaraan yang nekat mengangkut pemudik? Ya baik, Data, sejauh ini memang tidak ada ditemukannya pelanggaran yang signifikan begitu, seperti truk yang membawa penumpang gelap, begitu juga travel ataupun juga bus yang membawa penumpang gelap. Akan tetapi jumlah pelanggaran ataupun juga kendaraan yang diputar balik sejauh ini dari pukul 4 hingga pukul 10 ada sekitar 90 pelanggaran dengan rincian 53 kendaraan pribadi, 43 kendaraan umum, serta apabila berbicara soal angka dari tanggal 24 April 2020 ada sekitar 1021 pelanggaran, sedangkan di hari terakhir yaitu tanggal 17 Mei setelah PSBB ataupun juga pelarangan mudik berjalan ini ada sekitar 179 pelanggaran. Ini artinya ada penurunan di tiap harinya
Akan tetapi mendekati Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, tepatnya 6 hari menjelang Hari Raya, justru pihak kepolisian mempertegas untuk pemeriksaan begitu. Dari kilometer 30 ke 31 mereka melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan itu, kendaraan umum maupun juga kendaraan pribadi yang diminta membuka jendela untuk mempermudah mereka melihat ataupun mengecek kendaraan. Apakah mereka memang melanggar atau tidak begitu. Deta. Baik, terima kasih atas laporannya Hasbi. Sebelumnya ada Luis Ayu, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebagai upaya antisipasi penyebaran corona, sejumlah kendaraan yang akan masuk ke daerah istimewa Yogyakarta diperiksa petugas. Pengendara yang melanggar aturan diminta untuk putar balik ke arah Klaten, Jawa Tengah. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan yang menggunakan plat luar daerah Yogyakarta di perbatasan Jalan Raya Solo, Jogja, Prambanan. Selain identitas pengemudi, petugas juga memeriksa dokumen surat jalan dan surat kesehatan yang menunjukkan pengemudi dan penumpang terbebas dari virus COVID-19. Hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, petugas mendapati setidaknya 6 pelanggar. Para pelanggar kemudian diarahkan untuk putar balik menuju arah Klaten, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkait dengan suasana di perbatasan antara Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Jalan Raya Solo, Jogja, Sleman, Yogyakarta. Ya Anissa, seperti apa mekanisme pemeriksaan di perbatasan saat ini? Ya, Deta dan juga pemirsa, dapat saya laporkan situasi jalan dari arah kota Yogyakarta menuju Klaten ini terpantau ramai lancar, di mana kendaraan yang melintas di area ini didominasi adalah kendaraan pribadi dan juga angkutan logistik. Dan dapat saya informasikan bahwa penyekatan dilakukan pada hari ini sejak hingga pukul 11:30 siang. Dan saat ini memang penyekatan dihentikan sejenak dikarenakan pihak kepolisian sedang melakukan istirahat sejenak. Dan mekanisme yang diberlakukan di penyekatan ini memang untuk kendaraan pribadi nantinya akan dimohon untuk membuka jendela, kemudian dicek apakah kapasitas penumpang ini memenuhi persyaratan, kemudian pengemudi dan juga penumpang diwajibkan untuk bisa memberikan surat jalan atau surat tugas jika memang mereka melakukan pekerjaan untuk melintasi area kota Jogja ini, dan juga mereka juga harus memberikan surat sehat terbebas dari virus COVID-19 kepada petugas. Jikalau memang mereka dapat memberikan surat ataupun dokumen administratif ini kepada petugas, mereka akan diperbolehkan untuk melintasi area perbatasan. Namun jika tidak bisa menunjukkan surat-surat ataupun dokumen administratif itu, para pengemudi diharapkan untuk berbalik arah menuju ke arah Klaten, Jawa Tengah. Demikian Deta. Baik, terima kasih atas laporannya Anissa, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, bulan Ramadan memang menjadi ajang kumpul keluarga untuk berbagi cerita. Kali ini bersama ketiga putranya, musisi Maya Estianty ini memilih sahur bareng tanpa kehadiran suaminya Irwan Musri. Dan berikut kita simak keseruan sahur bareng keluarga Maya Estianty. Bulan Ramadan tahun ini dirasakan sungguh berbeda oleh umat muslim dunia. Seperti yang dialami Maya Estianty yang kini mengisolasi di rumah mewahnya dengan ketiga putranya Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Jailani, justru menjadi momen kehangatan Ramadan tersendiri. Selain bisa buka puasa dan sahur bersama, ada beberapa momen kerinduan yang tertumpah di masa isolasi pandemi. Ya, belum lama ini Maya bersama ketiga putranya bahkan tampak asik menyiapkan santap sahur dengan menu khas Jawa Timur kesukaan mereka. Hebatnya, mereka juga kompak menyiapkannya. Oke, sekarang aku lagi mau sahur bersama anak-anak. Kebetulan hari ini nggak janjian sama mereka. Aku juga baru pulang dari rumah suami, jadi sekarang sama anak-anak nggak janjian. Tapi ternyata tiga-tiganya kumpul di rumah Pejaten. Kita lihat yuk. Begitulah sapaan Maya mengawali vlog sambil melempar teka-teki kira-kira apa nama menu yang akan menjadi santap sahur kali ini. Ibu tiga anak ini pun mulai menyapa satu persatu anak-anaknya yang terlihat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Strawberry masuk freezer jadi biar tahan dikit ya. Kayak es. Nggak perlu pakai es lagi.
Oh ini sama apel ya. Nah ini dikasih susu sedikit sama yogurt. Jadi apel, strawberry, susu lokat sama yogurt sedikit ya El. Jadi tiap hari si El tuh ini jus buah itu wajib ya. Jadi menu of the day adalah nasi ini daging kerawu ini paru-parunya, cabenya mana ya? Ini yang lagi mau nunggu sahur, hanya lagi sahur bersama, nggak janjian, terus semua pada nongol semua di sini, jadi ya wes kita bersahur. Pemirsa, sepinya jemaah membuat suasana Ramadan di Irak menjadi muram dan tentunya berbeda. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di iNews Siang.